Youth MDC Jombang. Gimana kabarnya? Baik ya, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, yuk aku mengundang teman-teman semuanya, mari kita berdoa. Ucap syukur Tuhan atas berkat pada hari ini Tuhan. Tiba saatnya setiap dari kami anak-anak Youthmu tempat ini Tuhan, kami akan mulai ibadah online kami. Kiranya Engkau Tuhan yang hadir setiap ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Yuk teman-teman yang di rumah boleh sama-sama kita bertepuk tangan nyanyikan lagu ini. Sama-sama katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senang suku dan bangsa, berdiri di hadapan kata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari senang suku dan bangsa, berdiri di hadapan kata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama katakan keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Masih semangat ya teman-teman yang ada di rumah. Oke, mari kita siapkan hati kita, mari kita naikkan satu penyembahan ini. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena
Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang berkenan selalu di hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Kami menyiapkan hati pikiran kami Tuhan untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, selamat sore. Kita ketemu lagi di ibadah Youth kali ini di tanggal 21 Agustus. Ya, tadi sudah berdoa. Jadi saya akan langsung saja mau menyampaikan firman Tuhan kali ini dengan judul Tujuan Hidup Pengikut Kristus. Ya. Tujuan hidup pengikut Kristus. Tapi sebelum masuk ke hal itu, dalam hal yang kita bahas, mari saya ajak untuk setiap kita membaca Alkitab di Efesus 2 ayat yang ke-10. Sudah ketemu? Efesus 2 ayat yang ke-10. Oke. Saya bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke tujuan hidup tentang pengikut Kristus gitu ya, dalam bulan ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang pengikut Kristus dalam bulan ini. Nah, di minggu ini kita akan belajar tujuan hidup kita itu sebagai pengikut Kristus itu apa sih gitu. Nah, sebelum masuk ke hal itu tadi, saya mau ingin menyampaikan segala sesuatu yang ada di dunia ini itu awalnya dari Tuhan gitu. Kenapa saya katakan awalnya dari Tuhan? Ini mengawali untuk kita bisa lebih paham mengapa kita harus ada tujuan hidup sebagai pengikut Kristus gitu ya. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 1 kalian pasti tahu, sering dibahas, sering kalian dengar di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya gitu. Jadi kehidupan kita ini berawal dari Tuhan. Kemudian di Kejadian 1 lagi masih dibahas di situ, maka Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah gitu. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Gitu. Nah, dunia dijadikan, kemudian kita dijadikan. Dalam Perjanjian Baru, Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Gak ada istilah Tuhan menciptakan kita itu istilah iseng gitu. Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang menjadikan alam semesta. Gitu. Nah, Tuhan yang menjadikan alam semesta, Tuhan yang menjadikan kita. Nah, kita dicipta di dunia itu bukan satu yang kebetulan, teman-teman. Jadi, karena sudah ada proyeknya, Allah punya tujuan, punya master plan, gitu. Ada rencananya. Istilahnya ada sesuatu yang mau dimaksud untuk Tuhan gitu. Makanya Dia menciptakan kita. Bukan Tuhan istilah iseng-iseng. Nganggur aku menciptakan Kristen, nganggur menciptakan sopo kuno. Enggak. Manusia pertama diciptakan Tuhan itu karena memang Tuhan punya rencana untuk kedepannya gitu. Jadi tidak ada yang namanya kebetulan. Bagi setiap kita tidak ada yang namanya kebetulan
bagi setiap kita. Kenapa? Karena kita diciptakan bukan karena kebetulan. Bayangkan saja teman-teman, bayangkan gitu. Manusia pertama diciptakan, Adam dan Hawa itu diciptakan pada waktu di hari yang pertama. Pada waktu hari pertama. Ayo, apa yang terjadi? Ya kita bingung, keleleran. Kemudian baru dipisahkan langit dan daratan, laut dan daratan. Baru diciptakan tumbuhan. Terus dari hari 1 sampai ke 5 ngapain manusia itu? Setelah diciptakan terus tolak Tuhan ini nyiptakno bener apa guyonan sih? Kan pasti gitu. Enggak. Kita ada di dunia ini bukan suatu kebetulan. Gitu. Karena Tuhan sudah menata. Makanya manusia muncul di hari bagian yang ke-6. Ketika semuanya sudah lengkap. Jadi manusia tinggal menikmati. Tuhan punya rencana. Gitu. Jadi, dan kita ada, kamu, aku, itu, kalian. Lahir di dunia ini bukan karena nganggur Tuhan. Bukan. Wes aku nyiptakno Rahel. Itu Rahel Wersa misalnya. Moro-moro ono Rahel. Terus wis bapak mbok lapo arek iku gak ngurusi aku. Enggak. Tuhan punya maksud dan tujuan. Gitu. Dalam Yesaya 44 ayat 2. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Gitu. Terus dalam Mazmur juga disebutkan bahwa engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Jadi adanya kita hari ini itu bukan kengangguran Tuhan. Gitu. Kita diciptakan ada hari ini di dunia ini, menikmati masa-masa ini, itu karena Tuhan punya maksud dan tujuannya. Oke, paham teman-teman ya? Semuanya yang ada di dunia ini itu berawal dari Dia. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan sebagainya itu berawal dari Dia. Sehingga kita ada saat ini pun itu dari Dia. Gitu. Nah, di dalam Mazmur pun juga disebutkan bahwa kita diciptakan itu karena kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Tulang-tulangku tak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Tahu, di tempat yang tersembunyi di dalam kandungan setiap ibu kita. Dan aku direkam di bagian bumi, bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat aku selagi aku bakal anak. Nah, bahkan kita sih dalam bentuk Tuhan bakal anak loh ya, bakalan sean. Tuhan sudah punya plan. Oh, ini nanti tak lahirno ini, tujuannya untuk ini nanti. Pasti bukan suatu yang kebetulan. Kalian ada di dunia di masa sekarang ini. Kemudian karena kita bingung ada di dunia di masa yang sekarang ini, saya jelaskan lagi teman-teman. Hidup kita di dunia ini sangat singkat. Gitu. Kenapa sangat singkat? Karena kita ini bukan warga negara sini, bukan tepat. Dalam Alkitab katakan kita itu warga kerajaan Allah, yang nantinya akan bakalan menetap di kerajaan Allah di sorga, bukan di bumi. Jadi hidup kita ini singkat teman-teman. Dalam penelitian bahkan di dalam Alkitab pun disebutkan usia paling lama manusia itu 80. Mungkin ada rekor manusia tertua di dunia dan sebagainya. Gitu. Itu bisa 100 dan sebagainya. Tapi 80 itu usia paling umum, teman-teman. Selebihnya bonus. Nah, bayangkan di usia 80 itu kemungkinan besar manusia tubuh kita itu sudah tidak bisa maksimal produktif. Oke, kita deal tentang itu. Nah, usia produktif seseorang itu sekitar
50 tahun ke bawah, itu usia sik produktif. Ya 50 tahun, 60 tahun sik produktif lah. Cuman tidak seproduktif ketika dia masih muda. Gitu. Nah, teman-teman, di usia kalian sekarang ini ada yang 12, 14, 16, 15 atau yang usia belasan tahun lah. Dan yang usia ke 20 tahun ke atas. Usia 50 dikurangi usia kalian. Berapa itu? Kalau kalian usianya 20 tahun, 30 tahun lagi. 30 tahun itu singkat, teman-teman. Gitu. Ojo mikir sik suwi, ndak. Singkat. Kenapa saya katakan singkat? Kita gak tahu berapa lama usia kita. Itu gambaran besarnya saja kalau kamu bisa mencapai usia 50. Iya toh? Itu gambaran besarnya kalau kamu bisa mencapai usia 50. Makanya itu orang Jawa katakan hidup iku mung mampir ngombe. Maksudnya apa sih mampir ngombe? Ya sekedar kamu mampir beli es, melepaskan dahagamu, kemudian kamu jalan lagi. Gitu. Zaman dulu kalau orang bepergian gitu ya, ketika perbekalannya sudah habis, kemudian orang itu mencari warung, itu pasti beli minum. Sesudah beli minum, ya sudah pergi berangkat lagi. Nah, hidup itu seperti itu. Jadi cuma set jalan lagi. Jadi teman-teman, saya katakan yo, hidup itu singkat. Jadi ojo istilahnya apa yo? Jangan sia-siakan hidup ini. Makanya Mazmur katakan di Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Gitu. Biar kamu itu waspada, hari-harimu itu berjalan dengan penuh arti, dengan penuh makna. Gitu. Gak cuma sekedar wes. Karena seringkali ketika ditanya, koni uripmu ngono-ngono ae kaya angin lalu. Ngerti angin lalu? Yes. Ketika kamu lagi gerah kemudian ada angin yang sepoi-sepoi. Wes hilang wes. Gitu. Nek waya hilang wes. Nah, apakah kita mau hidup seperti itu di waktu yang singkat ini? Saya masih ingat betul waktu itu 2019 akhir awal pandemi COVID-19 gitu. Hingga saat ini gitu. Ikut 2 tahun loh. Rasanya itu cepet. Cuma gitu dok. Rasanya loh saya itu 2021. Gitu. Jadi jangan sia-siakan hidup ini untuk segala sesuatu hal yang remeh-temeh, teman-teman. Mari kita melakukan sesuatu hal yang istilahnya apa ya? Memberikan hidup kita itu berarti, membuat hidup kita itu berarti. Gitu. Jadi teman-teman, hidup itu sangat singkat. Jangan disia-siakan. Maka dari itu, karena saking singkatnya hidup ini, pergunakan hidup yang singkat ini untuk melakukan sesuatu hal yang berarti. Gitu. Dengan hidup yang berarti, itu berarti hidup yang memiliki tujuan. Nah, bagaimana dengan kita yang sebagai seorang pengikut Kristus? Tujuan apakah yang kita miliki? Dalam bukunya Rick Warren, saya akan meringkas, karena itu penting dan bagus gitu untuk kita semua, untuk kalian bisa belajar. Jadi ono arah ya. Kalau ibarat sepur itu ono rele. Nah, kereta api ya, gak akan jalan atau bisa jalan dengan rel. Kalau ndak ada relnya, ya jalan tapi ngosek-ngosek gerbong belakang dan sebagainya, bisa-bisa tiba. Nah, jadi ada 5 hal yang akan kita belajar sore hari ini biar hidup kita ini terarah sebagai seorang pengikut Kristus. Oke, yang pertama, kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan.
Atau kita dirancangkan Tuhan untuk menjadi kesukaan Tuhan. Gitu. Ketika kita diciptakan, ketika kita lahir, Tuhan itu pasti tersenyum. Gitu. Bahwa ada orang yang menyukakan hatinya bertambah. Maksudnya satu orang lagi bertambah untuk menyukakan hatinya. Gitu. Tuhan menyambut kita. Gitu. Dalam Efesus 1 ayat 5 terjemahan NIV, gitu. Dalam kasih ia menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Gitu. Nah, berarti Tuhan egois dong. Kita diciptakan untuk menyenangkan hatinya Tuhan dok. Tujuan besar manusia itu seperti itu. Bayangkan ya dok. Kamu sudah diciptakan, kemudian dikelelerno, gak dianggap. Apa gak tambah menderita? Sik bersyukur Tuhan ketika kamu lahir Tuhan bersyukur, seneng. Wah, nambah satu orang lagi yang akan menyenangkan hatimu. Berarti kan kamu dianggap tuh. Bayangkan kalau manusia itu yang dianggap segambar dan serupa itu, ya toh, yang Tuhan katakan segambar dan serupa itu tidak dijadikan hal yang menyukakan hatinya. Tuhan lebih seneng dulinan watu. Apa gak menderita? Ya seharusnya kita itu bersyukur, gitu loh. Kita dirancang untuk menyenangkan Tuhan itu kita harusnya bersyukur. Karena kita masih dianggap sama Tuhan. Gitu teman-teman. Oke, nah yang kedua teman-teman. Yang kedua, tujuan hidup kita biar hidup kita berarti, maksudnya tujuan hidup pengikut Kristus itu. Yang kedua, kita dibentuk untuk menjadi keluarga Allah. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah kita, apa gak bergembira hatimu? Yang dulunya kamu orang berdosa, bahkan kamu jadi budak setan, gitu, budak iblis, jadi jongose neraka, gitu. Karena kamu terima Yesus, kemudian kamu diangkat jadi anak-anak Allah. Nah, maksudnya keluarga Allah itu seperti apa? Gini teman-teman, keluarga Allah itu adalah kamu dan anak-anak Allah lainnya. Maksudnya Tuhan punya anak akeh? Enggak. Kamu dan teman-teman lainnya. Semua orang yang percaya kepada Kristus. Gitu. Kita diangkat jadi muridnya. Nah, istilah kamu dan murid-murid yang lainnya. Contoh kayak aku, kalian dan teman-teman. Gitu. Itu kita itu satu keluarga. Sering dalam pengumuman di gereja waktu masih dulu ya, masih sering masih ibadah, masih aktif tatap muka kan, sering tim pengumuman kita satu keluarga dalam Kristus. Nah, ya memang kita keluarga Kristus. Kepalanya itu Yesus, anggota keluarganya kita. Ya toh? Kita dibentuk untuk menjadi keluarga Allah. Maksudnya adalah kita itu saling membantu satu dengan yang lainnya. Kalau ada temannya kesusahan, ya dihibur. Kalau ada temennya sedih, ya dikuatkan. Kalau ada temennya yang menderita, ya dibantu. Ojo wong tiba, kancamu tiba gubuk, mok gawe ngakak-ngakak. Nah, ini norma-norma seperti ini bukan norma sih. Kebiasaan yang seperti ini yang sudah mulai kabur, samar. Gitu. Kita ini keluarga Allah. Maksudnya keluarga Allah ya kita ini satu jemaat Tuhan, Yesus sebagai kepala. Jadi teman-teman, kalau kamu sebagai seorang pengikut Kristus, tujuan hidupmu itu bergereja, berjemaat. Gak mungkin iso kamu berdiri seorang diri sebagai seorang Kristen menghadapi kehidupan dunia ini. Gak mungkin. Sebagai seorang Kristen, yo
iso mampu aku KTP-mu. Gak perlu aku dukungan doa konco-koncoku, gak perlu. Gak mungkin. Kita ini makhluk sosial. Saling membutuhkan, saling membantu, itu keluarga Allah. Jadi teman-teman, kalau kalian itu menganggap aku Kristen dan gak perlu ke gereja, tobato. Gitu. Tujuan hidup seorang pengikut Kristus itu apa tujuannya? Salah satunya kita itu menjadi keluarga Allah, saling melengkapi satu keluarga. Gitu. Di dalam Efesus 2 ayat 19 itu dikatakan Allah merindukan suatu keluarga yang menjadikan kita bagian dari keluarga itu. Gitu. Istilahnya kepala Yesus, kita anggota keluarganya. Gitu. Jadi tujuan hidup seorang Kristen itu istilahnya gampangannya relationship. Gitu. Jadi memiliki hubungan, berkeluarga, berjemaat, kamu dengan yang lainnya. Contoh Rahel Teresia sama Maggie. Nah, itu berjemaat. Akhirnya berrelationship. Gitu. Oke, itu baru yang kedua. Yang ketiga teman-teman. Yang ketiga, kita diciptakan itu menjadi seperti Kristus. Gitu. Dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, gitu. Saya bukakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sopo yang terpanggil? Ya kalian. Aku dan kalian itu terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yaitu tadi, hidup seperti Kristus. Maksudnya hidup seperti Kristus banyak contohnya. Segala hal yang Yesus kerjakan. Mulai dari mengasihi, berbahagialah orang yang bla 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 dan sebagainya. Orang yang rendah hati, yang gak mudah iri. Seperti itu. Karena ini kaitannya besar dengan nanti poin yang kelima, teman-teman. Wangel kak, kayak seperti Kristus itu angel. Yo, memang berat, gitu. Tapi perlu kalian ketahui, dalam sebuah perubahan dibutuhkan proses dan waktu. Gitu. Perubahan gak akan muncul kalau tidak ada proses dan tidak ada waktu. Jadi teman-teman, kalau kamu mau berubah, itu proses. Ada prosesnya. Dan ada waktu yang ditempuh. Jadi gak mungkin kamu berubah dari Power Ranger. Itu cepat. Gitu. Jadi yang harus kita lakukan apa untuk menjadi seperti Kristus itu tadi? Kamu berkomitmen untuk memperbarui kelakuanmu, gitu. Dengan tekun, setia, terlebih lagi dengan sabar. Oke. Nah, saya yakin dan percaya bahwa setiap kalian yang ada di rumah pasti bisa mengalami dan melewati proses itu secara tahap demi tahap. Semangat teman-teman. Fighting. Oke, nah yang keempat. Tujuan seorang pengikut Kristus itu apa sih? Diasah untuk melayani. Saya katakan tujuannya itu adalah melayani Tuhan. Gitu. Melayani Tuhan. Berarti memberikan kontribusi diri. Itu istilahnya memberi untuk melayani dalam pekerjaan Tuhan. Bisa di gereja. Kamu pelayan musik, WL, singer, operator, dan kawan-kawannya. Dalam pekerjaan sekuler, kamu bisa sekolah, mengerjakan tugas, membantu orang tua, maupun bergaul. Karena dikatakan bahwa lakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Jadi lakukan yang sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Gitu. Nah, poin yang kedua, maksudnya dibentuk menjadi keluarga dan melayani Tuhan ini satu kesatuan sebenarnya, teman-teman. Jadi kalau kamu sudah tergabung dalam satu keluarga, ya toh, kamu mau gak mau itu
harusnya dengan kesadaran diri itu memberi diri untuk melayani. Gitu. Aku gak iso nyanyi, Kak, bisa jadi operator. Aku gak pede, bisa jadi multimedia di belakang. Jadi switcher lighting, jadi switchernya kamera. Semuanya tuh dikatakan, saya tulis di sini perlu diasah untuk melayani. Gak moro-moro ujuk-ujuk bisa, enggak. Mari kita sama-sama berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Di yang poin pertama. Jadi ini berkaitan, teman-teman. Melayani Tuhan itu juga menyenangkan hati Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya sekedar di gereja tapi terus kemudian kamu terbengkalai di sekolahmu, terbengkalai di kehidupan sekulermu, kehidupan pergaulanmu semrawut, enggak. Di kehidupan sekulermu, di pergaulanmu, di sekolahmu, di keluargamu, harus juga memberikan yang terbaik. Gitu. Oke, teman-teman, paham sampai sini ya? Di poin yang keempat ini ya. Gini, karena gak mungkin, contoh ini anggota, ini tubuh nih, tubuh. Kan ada yang jadi tangan. Jadi tangan pun ini ada macam-macam. Ada yang jadi jempol, jadi telunjuk, tengah, manis, dan kelingking. Kan gak mungkin semua kamu anggota tubuh ini jempol KB sini, kan nggak mungkin. Terus kemudian anggota tubuh ini semua kanan KB, kan nggak mungkin. Pasti ada kanan kiri, gitu. Saling melengkapi. Nah, intinya pelayanan itu seperti itu, teman-teman. Saling melengkapi di dalam keluarga Allah. Oke, saya harap kalian paham dan pasti akan paham. Poin yang kelima, tujuan hidup seorang pengikut Kristus itu apa sih? Memiliki misi. Karena kita dibuat untuk melakukan suatu misi. Kalian pasti tahu lah di Matius 29 gitu. Matius 28 kalau. Matius 28 ayat yang ke-19 maksud saya. Dikatakan di situ, karena pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Yaitu Markus 16 ayat ke-15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Gitu. Tapi aku pedih, Kak. Aku gak iso apa-apa. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Itu ayat hafalane DK. Gitu. Kamu akan menerima kuasa, jadi gak usah wedi. Kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Nah, kamu percaya Yesus ya? Kalau kamu sudah percaya Yesus, berarti Roh Kudus, Roh Allah itu diam di dalam kamu. Dan kamu pasti bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau kamu percaya, masalahnya kan kamu sih ragu-ragu. Gitu. Di Yohanes 17 ayat 18 itu dikatakan gini loh. Doa Tuhan Yesus itu perikopnya doa Tuhan Yesus. Sama seperti engkau, Bapa di surga, mengutus Tuhan Yesus ke dunia, demikian juga Tuhan Yesus mengutus mereka, murid-murid aku dan kalian, itu ke dalam dunia. Jadi wong Kristen itu bukan sesuatu hal yang inklusif. Gitu. Jadi kita dewe, keluarga Kristus, yo bergandengan dewe. Tapi wong joboe mau tolak untuk masuk. Kamu cuek bebek dengan orang lain, enggak. Gitu. Kekristenan itu eksklusif. Pokoknya kekristenan itu terbuka untuk umum. Gitu. Gak oleh. Wong itu gak enggak. Bukan seperti itu. Kalau hal seperti itu, gitu, cukup wong Israel saja. Wong Israel pun gak ada yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita bersyukur kita diberi anugerah seperti sehingga kita bisa percaya. Oke, teman-teman. Jadi poinnya ini saling bergandengan, teman. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, yang pertama ini saling bergandengan. Kemudian menyenangkan hati Tuhannya itu dalam apa? Dalam hal keluarga Allah. Di dalam hal keluarga Allah itu seperti apa sih tadi poin keempat? Saling melayani, maksudnya melayani Tuhan.
kemudian saling melengkapi gitu. Supaya seperti apa? Menjadi seperti Kristus. Ketika kamu menjadi seperti Kristus, orang lain tuh bisa melihat. Gitu. Di poin yang kelima, ada misi. Orang lain tuh bisa melihat, wah iki jenenge wong Kristen temenan. Iki ngene, keren iki wong Kristen gitu. Semua hal ini apa sih? Kalau kamu lakukan gitu, semua hal ini akan tercapai kalau kamu lakukan, bukan sekedar kamu omongkan. Ngerti gak? Karena seringkali kita ngomong tok tapi gak sinkron dengan kelakuan. Makanya orang lain itu bisa melihat, opo ini? Kan gitu. Iya toh? Gitu. Apalagi di poin yang kelima ini. Mana bisa orang lain lihat Kristus di dalam kita kalau kita cuma sekedar ngomong tok tapi tidak melakukan. Contoh, kamu nyeneni wong buang sampah sembarangan, tapi kamu buang bungkus permenmu sampai naik dewe juga. Kan juga jadi berkat. Istilahnya orang lihat, wah podo ae. Berbeda ceritanya kalau kamu ngomeli orang buang sampah sembarangan, tapi kamu buangnya itu pada tempatnya. Kan orang lain bisa lihat, oh omongannya podo ambek sing dilakokno. Ini keren. Gitu. Nah, saya harap teman-teman kalian bisa melakukannya hal seperti itu. Lakukan setahap demi setahap. Perlu digarisbawahi, perubahan itu butuh proses dan waktu. Gak ono sing instan, cuma mitok. Mitok pun paling 5 menit. Gak langsung jadi, gitu. Perubahan butuh proses dan waktu. Saya harap untuk kalian bisa bangkit bersama-sama, semangat untuk kita bisa menggenapi panggilan kita sebagai seorang pengikut Kristus dengan tujuan yang kita miliki kelima hal ini tadi. Yang pertama, kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan, terus menjadi keluarga Allah, kemudian diciptakan untuk serupa dan segambar dengan Dia, karena pada mulanya kan Tuhan menciptakan segambar dan serupa, kemudian jatuh ke dalam dosa, terus kemudian Yesus angkat kembali, gitu, sehingga kita menjadi segambar dan serupa seperti Dia. Itu toh. Itu ayatnya di 2 Korintus 3 ayat 18. Oke, kemudian yang keempat, kita diasah untuk saling melayani dan kemudian kita memiliki misi, yaitu menghadirkan sosok Kristus itu di dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain bisa lihat, wah iki murid Kristus, iki jos. Aku pengen kenal sama gurue. Nah, mantap gak tuh? Oke, itu aja yang bisa saya bagikan teman-teman untuk sore hari ini. Saya harap kalian bukan cuma sekedar mendengarkan, tapi terlebih lagi mempraktekannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Biarlah hikmat-Mu maupun wahyu-Mu tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memetraikan setiap firman-Mu yang boleh kami dengar sore hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang beribadah sore hari ini, Tuhan, kiranya berkat-Mu ada turun tercurah atas kehidupan mereka, baik dalam studi mereka, baik dalam pergaulan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, dalam hal apapun yang mereka lakukan, Kau berkati berlipat-lipat kali ganda, Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, tuntun setiap kami, langkah hidup kami, sehingga hidup kami boleh terarah sesuai dengan tujuan kehendak-Mu, Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan sore hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami bersyukur boleh beribadah dalam keadaan nyaman tanpa ada gangguan, Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengakhiri ibadah ini dengan sukacita dan damai sejahtera yang menaungi setiap kami, Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ibadah sore hari ini. Dan sampai ketemu di ibadah minggu depan. Dan kita terus berdoa untuk negara kita maupun kota kita. Kiranya pandemi ini segera berakhir dan kita boleh beribadah seperti sedia kala. Oke, sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.